Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bagaimana catatan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya di hari pertama penerapan tilang elektronik di 7 ruas tol Jakarta? Kita akan terhubung dengan Glory Nata yang berada di Polda Metro Jaya. Glory, bagaimana data sementara di hari pertama penerapan e-tilang di ruas tol Jakarta? Ya, Sumi dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini, per 1 April 2022, Polda Metro Jaya resmi memperlakukan penerapan sistem tilang elektronik bagi kendaraan yang melintas di jalan tol, di mana sistem ini akan menyasar 2 pelanggaran, yakni yang pertama adalah overspeed, yaitu kendaraan yang melebihi batas kecepatan maksimum, atau overload dan juga overdimension bagi kendaraan yang melebihi batas muatan maksimum. Dan untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Direktorat Lalu Lintas, yaitu Kombes Pol Sambodo. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi, Mbak. Oke, Pak, mungkin pemirsa di rumah ini ingin mengetahui titik-titik mana saja di jalan tol yang sudah dipasang kamera e-tilang ini, Pak. Iya, ada 2 jenis pelanggaran dengan menggunakan 2 jenis kamera yang berbeda. Kamera yang pertama adalah untuk menindak pelanggaran batas kecepatan atau yang kita sebut dengan overspeed ya. Jadi yang kita tindak adalah batas kecepatan maksimal di jalan tol. Itu ada di 5 ruas jalan tol, yaitu di Jakarta Cikampek yang bawah, Jakarta Cikampek yang MBZ yang atas, kemudian ruas jalan tol dalam kota, kemudian jalan tol Sudiatmo yang ke arah bandara, kemudian jalan tol yang baru itu yang Kunciran Tangerang. Kemudian untuk yang 2 kamera lagi, untuk yang kamera weight emotion atau pukulan berat itu yang di JOR ya. Setelah kita melaksanakan sosialisasi, memang hari ini tanggal 1 April 2022 adalah hari pertama kita pelaksanaan penindakan dengan etle secara penuh. Kalau kemarin itu surat konfirmasi etle yang kita kirimkan baru sifatnya sosialisasi. Ada capnya sosialisasi di atas. Tapi mulai hari ini pelanggaran-pelanggaran yang kita temukan dan tercapture oleh kamera itu dikirimkan kepada pelanggar dan pelanggar harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban untuk menyelesaikan tilang etle tersebut. Selama beberapa hari kemarin kita melakukan sosialisasi, setidaknya ada 1068 lembar sosialisasi yang sudah kita kirimkan. Ya, mudah-mudahan dengan itu, termasuk sosialisasi melalui media dan sebagainya, masyarakat aware dan paham bahwa sejak hari ini tilang dan menggunakan etle khususnya untuk pelanggaran batas kecepatan dan pelanggaran batas muatan itu sudah kita berlakukan. Oke. Pak, mungkin apa sih yang menjadi alasan dari Polda Metro Jaya sendiri menerapkan sistem kamera e-tilang ini, Pak? Iya, pertama tentu kita berdasarkan data dari Laka Lantas ya. Hanya dalam waktu 3 bulan terakhir saja itu setidaknya terjadi di Indonesia itu terjadi 300 lebih kecelakaan di jalan tol yang menyebabkan lebih dari 55 orang meninggal dunia. Dan salah satunya adalah pelanggaran batas kecepatan. Kemudian yang kedua tentu ini menjadi sebuah kemajuan besar bagi peradaban bangsa Indonesia. Kan gini Mbak, di kota-kota besar itu kalau kita keluar negeri, itu kita sangat takut untuk melanggar batas kecepatan. Karena kita takut ada kamera. Nah, setelah bertahun-tahun, ini suatu langkah luar biasa bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan didukung oleh berbagai stakeholder, kita punya kamera yang bisa melakukan penindakan terhadap batas kecepatan. Mudah-mudahan dengan diberlakukannya kamera ini, maka kecepatan di jalan tol akan menurun dan pada akhirnya akan menimbulkan situasi lalu lintas yang aman, lancar, selamat dan sebagainya. Dan angka kecelakaan pasti mudah-mudahan turun. Oke. Berarti semata-mata demi keselamatan bersama ya Pak. Pak, mungkin bisa diperlihatkan kepada kami dan juga pemirsa di rumah bagaimana sih Pak proses untuk pantauan di hari pertama penerapan sistem e-tilang ini? Ya, ini adalah RTMC, Regional Traffic Management Center Polda Metro Jaya. Ini adalah di TMC ini kita atur semuanya, ada beberapa CCTV dan sebagainya. Termasuk yang dilihat di atas itu, nanti bisa disorot mungkin yang di layar. Ini adalah, nah itu lihat, yang sebelah kiri itu ada pelanggaran batas kecepatan. Yang layar sebelah kiri,
ketika ada kendaraan yang melintas, maka plat nomornya itu langsung tersambung dengan data ERI kita. Karena kamera kita itu sudah dilengkapi dengan adalah jenis ANPR, Automatic Number Plate Recognition. Sehingga ketika yang berusaha melakukan pelanggaran seperti itu 106 km per jam dia akan terdata. Kemudian dari sana kita akan verifikasi oleh anggota verifikasi yang berada di ETLE ini. Setelah diverifikasi, memenuhi pelanggarannya, memenuhi unsurnya, kemudian kita akan kirim, kita cetak surat konfirmasi. Ya. Nah, surat konfirmasi dicetak sehingga langsung kemudian bisa kita kirimkan ke alamat sesuai dengan database yang ada di kita. Jadi begitu kamera ini tercapture, sebelahnya itu sudah langsung pemiliknya siapa, kendaraannya siapa dan sebagainya. Kita akan validasi kalau memang cocok, kecepatannya salah, jenis mobilnya cocok dengan database kita, datanya valid, kemudian surat konfirmasi kita kirimkan. Oke, bagaimana Pak mengecek validasi untuk kepemilikan mobil dan juga alamat dari pemilik mobil ini, Pak? Itu kan otomatis. Jadi ketika kamera mengcapture pelanggaran tersebut, maka secara otomatis kamera itu bisa membaca plat nomor. Jadi dari plat nomor yang bentuknya image, kemudian bisa menjadi sebuah data digital. Dari data digital itu kemudian langsung terkoneksi dengan database kendaraan bermotor di kita, sehingga dari situ kemudian akan muncul siapa pemiliknya dan alamatnya di mana. Nah, dari situ kemudian kita akan kirimkan surat konfirmasi yang sudah ada QR code-nya, sehingga nanti yang menerima bisa melakukan QR code dan juga ada langsung lengkap dengan fotonya. Nanti dari situ kemudian si pelanggar itu punya waktu 7 hari untuk melakukan konfirmasi kepada posko ETLE. Apakah dengan secara online kita siapkan linknya di situ atau datang langsung ke posko ETLE di Sudit Gakum yang di Pancoran. Kalau dia melakukan konfirmasi, kemudian kita akan kirimkan kode brifa. Nah, dalam waktu 1 bulan kode brief dia harus membayar dendanya ke bank dengan menggunakan ATM bisa dengan kode brifa yang kita kirimkan. Kalau dia tidak menyelesaikan itu, maka kepada yang bersangkutan STNK-nya nanti akan kita blokir. Nah, STNK akan kita blokir dan nanti akan ditagihkan ketika yang bersangkutan melakukan pembayaran pajak. Gitu. Pak, ini kalau ngomongin sanksi nih Pak, mungkin pemirsa di rumah belum tahu dendanya ini berapa sih Pak? Untuk pelanggaran batas kecepatan itu melanggar pasal 287 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman itu adalah 2 bulan denda kurungan atau denda maksimal Rp500.000 gitu. Termasuk juga batas kecepatan juga sama, pasal 307 itu ancaman hukuman juga sama, denda Rp500.000 atau ancaman kurungan 2 bulan gitu. Oke, siap. Kalau untuk berapa petugas yang disiagakan Pak untuk memantau? Sebetulnya ETLE ini kan sudah berjalan lama di kita ya. Setiap hari ada kurang lebih ada 20 petugas di back office yang melakukan verifikasi terhadap capturean dari kamera yang ada di Jakarta. Baik untuk pelanggaran seperti ganjil genap, pelanggaran menggunakan seat belt, handphone, lampu merah, traffic light, marka, termasuk tambahan 2 pelanggaran ini, semua dipantau oleh teman-teman yang berada di back office ini. Ada 20 orang setiap hari. Dan mereka melaksanakan pekerjaan secara shift ya, bergantian. Kan kita sudah tidak menggunakan petugas lapangan lagi. Karena semua betul-betul sekarang untuk 2 pelanggaran di tol itu kemudian sudah digantikan oleh kamera. Oke, siap. Himbauan Pak mungkin kepada Iya, kepada masyarakat, ini adalah langkah besar bagi peradaban bangsa Indonesia. Mari kita sama-sama mematuhi aturan batas kecepatan di jalan tol, tidak hanya sebetulnya karena takut terhadap ditilang, tapi lebih kepada bagaimana kita menjadi aman bagi diri sendiri maupun aman bagi orang lain ketika berkendara. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan bangsa Indonesia yang lebih tertib, lebih berbudaya dari sisi budaya lalu lintasnya. Gitu. Pak, ini satu lagi pertanyaan Pak. Ada pemirsa yang bertanya, Pak bagaimana kalau misalnya macet di jalan tol? Nah untuk kecepatan batas minimumnya apakah ada pelanggaran nantinya? Ya, sementara makanya kemarin kan kita rapat dengan stakeholder, dengan kejaksaan, dengan pengadilan, dengan jasa marga. Yang
akhirnya diputuskan bahwa yang kita tindak adalah yang overspeed, artinya pelanggaran batas kecepatan maksimal. Yang disebutkan dalam peraturan pemerintah, batas kecepatan itu adalah minimal 60 km per jam, maksimal 100 km per jam. Jadi yang kita tindak adalah dengan batas kecepatan di atas 100 km per jam. Oke, berarti dengan adanya sistem penerapan e-tilang ini apakah masih ada patroli di jalan tol, Pak? Masih, tetap. Misalnya pelanggaran terhadap bahu jalan, itu kan juga kita belum bisa tindak dengan etle, walaupun saat ini sedang dalam on progress ya. Kemudian pelanggaran-pelanggaran lainnya, termasuk pengaturan di jalan tol, mengatasi kemacetan di jalan tol, itu kan kita tetap masih membutuhkan kehadiran anggota di lapangan. Tetapi untuk pelanggaran-pelanggaran batas kecepatan ini, yang tadinya pelanggaran batas kecepatan itu tidak bisa ditindak oleh anggota, karena anggota kami tidak punya alat ukur berapa batas kecepatan. Tapi dengan adanya kamera speeding ini, maka pelanggaran batas kecepatan sekarang sudah bisa ditindak oleh kepolisian. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Ya. Oke. Baik Sumi dan juga pemirsa, harapannya dengan adanya sistem penerapan e-tilang ini dapat meningkatkan keamanan dan juga keselamatan para pengguna jalan tol. Sementara demikian, Sumi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Glory Nata melaporkan dari Polda Metro Jaya.